Halo teman-teman semua, di video ini kita akan langsung membahas kelanjutan tentang bagaimana membuat model bisnis tadi. Nah, yang perlu Anda pahami berikutnya adalah, itu kan tadi sebenarnya dari sisi produknya. Nah, ini saya coba jelaskan lebih global lagi, gitu dia. Sebenarnya itu tadi kita udah langsung dalam tuh, langsung main ke produk. Nah, ini sebenarnya kita akan chunk up itu yang naik ke atas dari sisi model bisnis yang lebih globalnya lagi. Nah, yang perlu Anda pahami adalah, selain kebutuhan-kebutuhan dasar, ada 3 niche market. Niche market itu ceruk pasar yang besar yang bisa Anda masukin. Anda harus paham dulu nih. Jadi kan sebelum menentukan produk, Anda harus paham dulu ini sebenarnya. Anda mau masuk ke niche market. Biasanya nih di luar kebutuhan dasar manusia, health, wealth, dan relationship. Jadi ceruk pasar yang bersinggungan dengan 3 hal ini itu adalah ceruk pasar yang sangat besar, atau produk-produk yang bisa bersinggungan dengan ceruk pasar ini, kesehatan, kesejahteraan, dan hubungan yang lebih baik. Semua orang ingin punya hubungan yang lebih baik dengan siapapun. Itu permintaannya tinggi, ceruk pasarnya tinggi. Jadi ketika Anda benar masuknya, ya biasanya barang Anda bisa laku. Itu. Nah, ini banyak sekali versinya. Saya akan coba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Nah, jadi kalau health ya udah produk-produk yang memang bisa meningkatkan dia dari sisi kesehatan. Semua orang ingin lebih sehat. Yang berikutnya wealth ada produk-produk yang bersinggungan dengan dia bisa lebih sejahtera, lebih aman, lebih kaya, nah apapun itulah. Jadi misalnya kayak produk-produk asuransi itu kan bisa mengamankan dirinya. MLM, produk MLM kan produk biasanya bisa buat kesehatan tapi juga ada peluang bisnisnya. Atau produk-produk apapun, mau fashion, mau apa, tapi yang misalnya membangun sistem reseller. Dengan membangun sistem reseller kan Anda bersinggungan dengan wealth juga. Jadi Anda bisa tawarkan dia, nih bantu jualin baju saya dong, nanti kamu dapat komisi 10-20% gitu. Itu kan, produk Anda itu bisa ada gunanya buat dia dari sisi kesejahteraan. Nah, itu mungkin membuat dia lebih tertarik. Kira-kira seperti itu mudahnya. Relationship itu jadi misalnya hal-hal yang bersinggungan dengan bisa membuat relationship dia, hubungan dia dengan orang tua, pasangan, anak itu lebih baik. Kan banyak juga misalnya produk-produk jasa yang konselor pernikahan gitu dia, konsultan pernikahan banyak. Ada juga yang training bagaimana mendidik anak agar menjadi taat agama, itu kan ada juga. Ceruk pasarnya besar ya? Besar. Karena banyak orang tua yang punya anak dong otomatis. Jadi, dan orang tua ingin dong anaknya taat sama agama, berperilaku baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Anda pilih dulu nih, ceruk pasar yang ingin Anda masuki yang mana kira-kira. Ini bisa saling bersinggungan, produk yang Anda miliki bisa sekali. Jadi ya, health sama wealth bisa juga. Wealth sama relationship bisa juga. Itu dia. Jadi, itu bisa Anda pikirkan baik-baik, Anda ingin seperti apa. Yang berikutnya adalah, Anda ingin membangun sistemnya secara online atau offline. Ini saya ngomong secara garis besar ya. Sistem ini bisa sistem administrasinya, bisa sistem marketingnya, itu dari segala sisi. Atau, Mas, saya masih belum bisa cuma salah satunya, saya mau menggabungkan. Boleh, misalnya Anda dari sisi marketing, Anda tidak hanya buka toko di Instagram gitu, toko online, Anda juga buka toko realnya, boleh. Misalnya Anda yakin, Mas nih, saya punya lokasi yang bagus banget, sayang kalau saya cuma di online, karena offline saya justru bisa membantu online, dan online saya bisa membantu offline, boleh. Nah, Anda tinggal pikirkan Anda mau masuk ke ceruk market yang mana, atau sistem yang mana. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi jenisnya, Anda harus menentukan. Ini jadi yang saya bahas garis besarnya ya. Bisnis Anda itu B2B, business to business, atau B2C, business to consumer, kira-kira seperti itu. Jadi, wah nih memang saya jualan bajunya itu bener-bener langsung ke konsumen, nggak ada sistem resellernya, kira-kira seperti itu. Atau produk-produk yang memang langsung ke konsumen akhir. Kalau B2B itu artinya bisa banyak, ini saya coba jelaskan secara sederhana aja. B2B misalnya Anda programnya punya program training yang memang khusus untuk tim sales sebuah perusahaan. Jadi Anda menjualnya bukan ke orang langsung konsumen akhir, tapi ke
perusahaan itu, oh salesnya lagi turun, kita bisa bantu nih gimana caranya tim sales kamu semangat kayak gitu. Itu B2B. Atau Anda juga bisa menggabungkan keduanya. Tuh, sekali lagi nih saya mencoba sesederhana mungkin agar Anda mudah memahami. B2C plus B2B. Contohnya, ini contoh sederhananya adalah bisnis-bisnis yang tadi bisa langsung ke konsumen, tapi juga bisa membangun sistem penjualan yang membuat kesempatan orang bisa ikut menikmati. Contohnya tadi, membangun tim reseller, affiliate, atau cabang. Misalnya gini, banyak nggak produk-produk yang awalnya itu dia misalnya kayak jualan fashion, dia jualan langsung, tapi lama-lama ada yang nanyain, bisa punya sistem reseller nggak? Saya boleh nggak bantu jualin? Akhirnya dia bikinlah sistem resellernya, bagi komisi 10%, 20% terserah. Nah akhirnya, yang tadinya dari B2C, B2B-nya juga dipegang. Akhirnya dia nggak cuma ke reseller, dia juga masukin bajunya misalnya ya, ke Ramayana gitu kan bisa juga. Jadi bisa B2C plus B2B. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda tinggal pilih Anda yang mana. Yang berikutnya juga, ini tuh sangat mempengaruhi. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi ke sistem, bahasa sederhana saya, marketing Anda. Kalau bahasa orang MLM itu marketing plan. Marketing plan itu sebenarnya bukan dimiliki oleh MLM saja. Semua bisnis tuh butuh marketing plan-nya. Nah, contoh, kalau Anda B2C ya jelas ya, langsung ke konsumen. Nah, yang perlu kita pikirkan kalau Anda B2B. B2B itu Anda mau ke yang mana? Misalnya contoh, Anda mau bikin sistem yang seperti MLM. Bisa, itu dia. Yang berikutnya ada juga sistem kalau misalnya marketing, kalau yang B2B, reseller. Reseller yang lebih detail deh. Saya coba reseller yang bersistem. Bersistem atau berlisensi. Ini mirip-mirip semuanya, tapi ini beda semua nih sebenarnya. Reseller yang bersistem atau berlisensi, contohnya, biar saya enak ngomongnya, biar tidak ngebahas bisnis lain, produk yang memang diajak kerjasama sama Akademisi Digital, itu kita ngincer yang ini. Reseller bersistem atau berlisensi. Jadi bukan MLM. Reseller berlisensi itu kayak gini, produk-produk yang punya distributor, agen, sama reseller. Jadi biasanya kayak gitu. Kayak Anda tahu dulu produk Maichi, itu kan istilahnya tuh ada jenderal apa-apa gitu. Itu biasanya bertingkat tuh. Dan kalau Anda mau beli dengan harga lebih murah, beli dengan lebih banyak kayak gitu kira-kira. Nah, jadi kalau dari sisi Akademisi Digital biasanya bekerja sama dengan produk-produk yang memiliki sistem seperti ini. Kenapa? Karena kalau digabungkan dengan digital, itu keuntungannya luar biasa. Nah, jadi makanya orang-orang yang belajar bersama Akademisi Digital, khususnya buat yang belum punya produk, itu sangat senang sekali karena mereka dapat tools, dapat ilmu, plus dapat kesempatan untuk langsung bisa praktek dan dapat penghasilan, itu dia. Jadi memang kami mengincar ini. Itu rata-rata keuntungannya bisa sampai 25-40% untuk para orang yang memang ikut membantu menjualkan produk-produk yang sistemnya seperti ini. Jadi memang besar itu. Bukan cuma Ezenzo saja, pokoknya produk-produk yang memang sistemnya seperti ini itu biasanya sangat menguntungkan, apalagi kalau orangnya jago jualan pribadi gitu deh. Nah, enaknya sistem digital sekarang, digital marketing, membuat semua orang jago jualan. Even yang nggak jago ngomong, even yang nggak jago jualan, yang malu, kenalannya dikit. Tapi kan kalau digital kan, kenalannya emang nggak harus banyak. Anda tinggal main Facebook Ads, Anda bisa main copywriting. Nah, di Akademisi Digital itu semuanya disediakan. Copywriting disediain, videonya disediain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, habis itu apalagi? Affiliate. Ada juga dengan sistem affiliate. Ini sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi kalau affiliate ya sistemnya lebih ke komisi, seperti itulah. Atau cabang. Cabang ya misalnya, kelihatan ya, masih kelihatan ya? Ya nggak kelihatan ya, ini cabang. Alfamart, Indomart itu kan pakai sistem cabang. Itu semakin banyak cabang, semakin bagus. Jadi soalnya kadang-kadang ada yang bilang, wah semua yang buka cabang itu MLM. Enak aja dimarahin loh sama orang-orang yang punya hampir semua bisnis itu buka cabang ya. Orang mall itu kan isinya cabang-cabang bisnis. Ya itu bukan MLM. Saya pribadi tidak ada masalah sama MLM. Karena saya pernah di MLM dan dapat banyak ilmu. Nah, tapi prinsipnya teman-teman ini yang bisa Anda pikirkan.
Anda mau membangun bisnis yang seperti apa? Kalau kami di Akar Bisnis Digital, kita memang hanya berfokus ke produk-produk yang memiliki sistem bisnis, reseller bersistem atau berlisensi. Karena dengan tools dan dengan sistem yang kami miliki di Akar Bisnis Digital, itu sangat membantu orang bisa langsung cepat dapat uang dan uangnya lumayan besar. Untuk orang baru bisa dapat selisih 25-40%, itu kan udah kayak pemilik bisnisnya gitu deh. Karena pemilik bisnisnya sendiri itu paling cuma 20%-an dapatnya bersihnya. Sedangkan ini resellernya bisa 25-40%, itu dia. Nah, tapi jangan sampai salah kaprah, Akar Bisnis Digital itu adalah tempat untuk Anda memang ingin belajar bisnis, membangun bisnis lebih komprehensif lagi, walaupun Anda sudah punya produk juga itu. Nah, ini tadi saya ngebahas agar, sekali lagi, setiap saya ngebahas itu agar Anda punya gambaran. Itu saja dari saya di video ini, sampai jumpa di video berikutnya.